nggak boleh menutup tutupan lahan. Eger tidak boleh ini, tidak boleh itunya banyak. Jadi koridor nggak bolehnya banyak. Beda kalau PTPN-nya di X sawit gitu ya. PTPN X sawit misalnya di daerah Jampang bisa bikin pila. Kenapa? Karena tidak berfungsi lindung. Nah, ada dua kasus Kang. Antara Eger dengan Jaswita. Ini biar menjadi pemahaman juga ya buat netizen ya. Ribut antara petani di lapangan dengan masyarakat. Ada apa nih? Ini emang lahan kamu? Gitu. Kita bisa cek langsung apa ini lahannya KHDPK atau lahan perhutani. Ketika bukan lahan perhutani, nggak ada hak kamu. Ya sama ini Wak, kayak kan sekarang lagi rame tuh yang kemarin ada masyarakat petani hutan yang dipidanakan oleh perhutani. Iya. Di Ciwidey. Karena dianggap masyarakat melakukan pencurian getah pinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Malam ini kami kedatangan dua orang tamu. Yang satu merupakan tokoh masyarakat yang selama ini pernah turut andil di bidang perpolitikan, yaitu ini Pak Yan Rijal atau Budi Caca. Kita juga kedatangan tamu ini, Kang Dadang, namanya Kang Dadang, tetapi beliau lebih dikenal dengan Kang Utun. Nah, Kang Utun ini merupakan salah satu penggiat tentang masalah kelestarian hutan. Malam ini kita cobain berbincang-bincang tentang hutan atau istilah leuweung. Kebetulan ini lagi viral ya kan? Ya. Nah, ini lagi viral Ya. masalah tentang kebijakan Bapak Gubernur kita, Deddy Mulyadi, terutama masalah pembicaraan hutan, alih fungsi hutan di wilayah Bogor dan Bandung Barat. Sukawana ya. Sukawana dan ya Bandung Barat, sehingga sampai DPRD provinsi ini mengundang dinas-dinas terkait, ormas LSM yang bergerak di lingkungan hidup, termasuk pengusaha yang melakukan usaha di tanah kehutanan. Nah, ini kalau berbicara tentang hutan, kadang-kadang persepsi kita ini kan berbeda nih kan. Ada hutan, ada kebun. Nah, ini perbedaan antara hutan dan kebun dulu. Ini sebetulnya di mana perbedaan ini? Kang Utun dulu, silakan. Siap, Sampurasun. Kita guar ya, kita guar dari kronologis ujug-ujug rame kan gitu ya. Nah, pada saat rame menjadi viral, nah netizen di Indonesia ini kan jadi gaduh, noise. Berbagai persepsi bahwa Eger ngababat hutan lindung, Eger ngababat kawasan konservasi, dan macam-macam lah. Nah, memang pada prinsipnya pemahaman tentang kehutanan di masyarakat Jawa Barat teh encan sadayana paham. Gitu. Statusnya ya kan ada status kawasan lah, ada status kawasan. Makanya pada saat saya coba ke teman-teman lah anu caket gitu, pada saat mengkritisi Eger, saya bilang kita berbicara kronologis. Mungkin abad ke-10 diurang teh leuweung kabeh. Abad 10 Jawa Barat leuweung. Leuweung kabeh. Nah, datanglah VOC. Kultur stelsel. Nah, sebagian leuweung ku si VOC dibikin perkebunan. Kebun teh, kopi, karet, coklat, kina, dan yang lainnya. Nah, singkat cerita Indonesia merdeka. Belandana VOC berangkat dari kita, tetapi kultur stelselnya atanapi penjajahan di bidang
perkebunannya tidak hilang dengan dibentuknya PTPN dan Perhutani. Artinya kan memperpanjang, melanjutkan peninggalan si VOC. VOC. Melanjutkan usaha VOC. Betul. Hanya pengalihan Pengalihan dari VOC sekarang oleh dinasionalisasi. dari nasionalisasi. Jadi lamun ngomong ke itu dulu hutan nggak, Mang? Ya, dulu hutan zaman kerajaan Prabu Siliwangi. Itu kan gitu ya. Nah, abad 17 kadienakeun aya kultur stelsel, terjadilah perubahan fungsi guna kawasan. Nya jantan kebon pinus, jadi karet dan lain-lain lah gitu. Nah, disitulah mulai diatur oleh undang-undang kehutanan, aya anu namina ex hutan yang sudah jadi perkebunan, aya hutan dibagi, oke, tetap di wilayah kehutanan tapi dibagi. Aya kawasan konservasi, zona inti, anu teu kenging yang tidak boleh diganggu sama sekali. Taman nasional dan sajabina lah. Yang kedua adalah kawasan lindung. Kawasan lindung ini boleh diintervensi dengan banyak syarat. Jadi, Eger boleh nggak berusaha di kawasan perhutani? Boleh. Perusahaan lain boleh? Boleh nggak? Boleh. Karena ada undang-undang di undang-undang BUMN. Jadi, Nah, tapi pada saat sebuah perusahaan itu masuk ke kawasan eks perkebunan, boleh ya, tapi syaratnya teh banyak pisan. Nggak boleh bangun ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak bolehnya banyak. Kalau di kawasan lindung. Nah, aya deui nu katilu, kawasan produksi. Di kawasan produksi mah dianggap kebon boleh, boleh. Dibikin pila mangga, karena di kawasannya kawasan produksi. Nah, ini bagian dari kita menyampaikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Jadi kan netizen di kita teh konon katanya hasil penelitian tokoh IT di Indonesia teh kecerdasan masyarakat Indonesia tentang penggunaan IT teh di bawah rata-rata. Jadi rata-rata di Indonesia mah nonton sakedik, nontonnya pendek, nggak sampai tamat, dia beropininya liar. Nah, kemudian tahun 98 pasca reformasi, kemudian dibentuklah PHBM. Dari PHBM kemudian berubah dan bertambah. Nah, ada PS39, ada KDPK, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memberi ruang kepada masyarakat desa hutan. Artinya apa? Lamun monyet menang hirup, nah jelema teu menang hirup Di hutan teh. di hutan itu. Artinya bade mentingkeun monyet, bade mementingkeun manusia. Artinya harus ada keberpihakan juga kan yang ngahirupan manusia. Nah, ai monyet menang hirup, ai manusia teu boleh, maka diaturlah oleh negara. Nah, untuk mengatur itu mungkin Wacaca yang lebih paham gitu, Bang. Nah gini, Pak. Ini kan hutan sudah diatur oleh negara. Nah, Tapi kan ada dinas kehutanan, yang BBKS. membawa khusus hutan dan ada juga perkebunan nih. ada juga BBKSDA. BKSDA juga. Nah, BBKSDA hutan. Nah, saya ingin ini kebetulan Pak Caca ini kan salah satu aktivis juga di Gema PS ya. Ya. Gerakan masyarakat Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial. Indonesia. Perhutanan Sosial. Nah, ini antara Gema PS dengan hutan itu sebetulnya kaitannya apa sih? Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gini, hutan di Indonesia ini, saya bicara Pulau Jawanya. Pulau Jawa ya, Jawa. Oh iya, karena perhutani hanya ada di Pulau Jawa. Perhutani Hanya itu di ada, Pulau Jawa? iya, hanya ada. Di Pulau Jawa Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada Nggak ada. perhutani. Nggak ada. Hanya di Jawa ya. Jadi di Pulau Jawa ini, hutan ada kurang lebih 2
2.300.000 ribu sekian hektar. Ya, hektar. 2.300.000 Sekian Ya. hektar. 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 Juta Hmm. hektar. 2 juta hektar lebih. Ya, itu yang punya wewenang adalah kehutanan. Hmm. Nah, Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Tahun 2022, Hmm. nah, 2020. jadi perhutani itu belum punya hutan, belum punya tanah semeter pun. Gitu. Belum. Nah, ini kita ini perhutani terus yang 2 juta sih beda dengan Beda nanti dengan ini yang kehutanan, perkebunan beda. beda. Berarti ini yang dikuasai oleh perhutani. Iya, Ah. iya. Jadi ini hutan tadi beda lagi antara hutan dengan perkebunan. Ya. Hutan itu di Pulau Jawa 2,4 juta hektar. Ya kurang lebih 2,4 juta atau 1,3 juta hektar Hmm. tahun 2022 itu diberikan ke perhutani. Tahun 2022. Jadi perhutani itu baru punya lahan tahun 2022 dengan SK nomor 264 KLHK. Hmm. Itu bisa di googling. Menarik. Yang 1,1 juta hektar lebih itu diberikan ke KHDPK. Apa itu KHDPK? KHDPK itu kawasan hutan dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Kawasan hutan dengan Perlakuan Ya, khusus. Nah, itu bisa untuk ada hutan lindung, ada hutan produksi, ya hutan sosial nih. Ada untuk penataan kawasan, ada penggunaan kawasan. Hmm. Nah, itu dibagikan kepada rakyat setempat existing. Masyarakat desa hutan lah. Nah, jadi dulu kan ada LMKHMD, LMDH. LMDH. Nah, sekarang tidak ada LMDH. Diganti dengan KTH. Kelompok Tani Hutan. Bisa juga dibentuk dengan LPHD, Lembaga Perhutanan Desa. Nah, hutan. desa hutan. Nah, itu Hutan desa. ya hutan desa. Itu ada 2 itu. Nah, itu bisa ada 4 tadi kriterianya. Kalau yang namanya hutan lindung, misalnya di satu desa ini ada lahan KDPK. Lahan KDPK ini ternyata ini hutan lindung nih. Nah, kalau hutan lindung sama sekali itu hanya boleh pruning saja. Pruning saja boleh. Tidak boleh nebang apa. Ya, jadi tidak boleh fungsinya beda. Ya, nggak bisa. Harus hutan aja terus. Nah, ada hutan yang perhutanan sosial. Kalau itu masih perhutanan sosial, dengan syarat tidak boleh nebang. Tegakan. Tegakan yang sudah ada, Yang ada tidak boleh ditebang. Dan kerapatannya harus di bawah 10%. Ya. Nah, tidak boleh ditebang, itu harus tetap hutan, kecuali pada masanya. Itu pun harus ada Pergantian. penggantian. Nah, itu, jadi di situ udah terbagi 2 nih. Mana perhutani, mana KHDPK. Nah, Gema PS itu punya petanya. Peta Mana lahan KHDPK, KDPK, mana perhutani. mana perhutani, mana perkebunan. Jadi aya pacorokoko Tidak Pak, tidak ini. Beda, lahan perhutani, lahan KHDPK, lahan perkebunan ya lahan perkebunan. Jadi, kalau mau alih fungsi nih. Ya. Karena misalnya di situ ternyata bisa lebih baik hidup, lebih baik untuk wisata misalnya. Tempat wisata gitu. Ya. Dikelola untuk menjadi tempat wisata gitu. Itu alih fungsi kan? Alih fungsi ke wisata. Ya, jadi ke wisata. Nah, untuk kawasan hutan, baik itu perhutani maupun KHDPK, harus mengajukan dulu permohonan ke BPKH di Jogja.
ini permohonan kami KTH misalnya. KTH memohon lahan ini untuk yang kami punya untuk dialih fungsi ke ini Wisata. ke wisata karena begini dengan alasan Berarti yang mengajukan itu harus kelompok tani hutan. kelompok dulu? tani hutan. Iya. Nanti BPKH akan datang, akan validasi, akan melihat, memvalidasi, mengukur, melihat apa, apa, Menganalisa perencanaan. menganalisa apa segala macam, dianalisis, dikaji oleh BPKH. Setelah BPKH mengkaji, ternyata bisa dialih fungsi, maka diizinkan oleh BPKH untuk dialih fungsikan. Itu pun diberikan juga ke CDK di tempat. Nah, dan untuk silahkan. Jadi kalau di hutan, yang namanya di perhutani maupun di HDPK, tetap alih fungsi harus seizin BPK. BPKH. Apa itu BPK? Badan ini ya, perwisatan hutan lah apa. Jadi lah lupa saya namanya. Itu BPKH itu institusi negara. iya, Iya, institusi di bawah negara. kehutanan. Kementerian. Di bawah Kementerian Di Kehutanan. bawah Kementerian Kehutanan. Di bawah Kementerian Kehutanan. Itu udah bawah dirjennya Pestel. ya ini kan planologi gitu. Jadi dia yang ngatur, dia yang tahu tanah ini boleh atau tidak, kemiringannya berapa itu dia hitung dulu sebelum dia keluarkan. Kalau sudah oke, ini tanah bisa untuk dialih fungsi, itu baru bisa diuruskanlah izin lain sesuai dengan perdanya yang ada. Nah, ini Kak. Nah, Jadi gini. tapi kalau lahan Ya, perkebunan, itu maksud saya. kalau perkebunan lahan gimana nih? perkebunan bukan ke BPKH, Beda. itu cukup ke BUMN. BUMN. Berarti kaitan antara yang sedang ramai sekarang di Bogor Hmm, dan di KBB itu lahan perhutani atau lahan perkebunan? perkebunan, Perkebunan. PTPN. Jadi cukup BPN BUMN. BUMN dengan ikut dengan perdanya. Izin dari BUMN baru kepengurusan perizinan oleh pemerintah daerah. kalau Jadi memang harus gini. kementerian sampai ke kementerian. Iya. Jadi gini Bang Wan. Kan Ini kementerian udah nih membolehkan. boleh Nah, udah silahkan ikuti Diurus oleh Anda ikut yang dengan perda daerah. daerah. Kalau sudah perda daerah mengeluarkan, ya sudah. Kan Silahkan. yang jadi menarik. Jangan melanggar dari itu yang Ini- ada. ini yang menjadi yang jadi masalah ini kan sampai ada yang dibongkar nih oleh Pak Dedi, Gas Wita, gitu juga ditutup beberapa perusahaan-perusahaan disegel baik oleh pemerintah daerah maupun oleh Nah provinsi. ini yang perlu dijabarkan ya. Termasuk kita mengkritisi sikap Deddy Mulyadi lah yang kemarin bahwa Deddy Mulyadi gerak cepatnya oke. Saya apresiasi sebagai aktivis lingkungan. Saya sangat mengapresiasi apa yang hari ini oleh Deddy Mulyadi dilakukan. Tetapi harus niat baik itu harus dijalankan dengan koridor aturan yang baik. Kan gitu. Kan jadi rancu. Dibolehkan oleh undang-undang BUMN, sudah dikeluarkan izinnya oleh pemerintah daerah, Ya walau daerah dan pemerintah. kemudian dibatalkan oleh pemerintah juga. ya kan tadi Kang, makanya antara kabupaten, makanya kan gini, saya ulangi, dibolehkan oleh BUMN kementerian pada saat anggap saja yang rame nih Eger nih. Eger tuh mengajukan KSO atau PKS. Boleh. Oke. Eger udah mengeluarkan PKS, disetujui dan bayar sekian nominal. Iya. Clear. Ke BUMN. Ke BUMN. Dalam hal ini ke PTPN. Oke. Setelah keluar PKS, si pengusaha itu wajib membuat perencanaan. Mau bikin apa? Di ekspor kebunan.
Karena yang namanya eks perkebunan itu pasti di tempatnya di daerah ketinggian. Kalau di daerah Bandung Raya beda lah, daerah eks perkebunannya di Jampang gitu kan, di pinggir laut. Nah, gitu kan. Nah, keluarlah perda harus bikin IUP atau AMDA dan Sajabina lah. Oke, dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Clear. Setelah disahkan oleh pemerintah kabupaten kota berdasarkan KSO atau napi PKS, tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah provinsi. Artinya ini ada ketidakselarasan Antara kabupaten Ren? kota dengan provinsi. provinsi. Kenapa dibikin rakor? Nah, ini untuk mensinergikan. Deddy Mulyadi sebagai gubernur punya niat baik, pengen beberes tentang pelanggaran-pelanggaran lingkungan. Pengusaha juga punya hak hidup diatur oleh undang-undang. Tetapi yang lebih penting ini adalah bagaimana menjaga sustainable living. Nah, kehidupannya berkelanjutannya. Karena koridornya panjang kan. Misalkan Eger nih boleh masuk ke Sukawana. Eger tidak boleh membangun bangunan permanen yang tinggi. Eger nggak boleh menutup tutupan lahan. Eger tidak boleh ini, tidak boleh itunya banyak. Jadi koridor nggak bolehnya banyak. Beda kalau PTPN-nya di X sawit gitu ya. PTPN X sawit misalnya di daerah Jampang bisa bikin pila. Kenapa? Karena tidak berfungsi lindung. Nah, ada dua kasus Kang antara Eger dengan Jaswita. Ini biar menjadi pemahaman juga ya buat netizen ya. Ya. Bahwa Eger ini bukan Jaswita. Eger Jaswita di sini, Eger di sini. Lokasi berbeda. Lokasi berbeda. Ini 25.000 hektar, 25.000 meter persegi. Ini 275 hektar. Yang ini. Artinya luasannya gede banget. Sananya mau dibikin apa? Nah itu. Mau dihutankan kembali. Jadi dari hak 10%, karena Eger ini adalah produk yang outdoor activity, kemudian lebih konsen ke konservasi, jadi dia ingin melakukan perubahan tegakan. Dari kebun teh yang dirambah warga, kemudian kebun teh kan itu puluhan hektar. Satu orang warga, oknum warga di setempat itu punya 11 hektar. Dari kebun teh dibabat jadi kebun. Nah, oleh Eger pengen dihutankan kembali. Yang gitu. Jaswita murni tidak ada izin sama sekali. Makanya dibongkar. Terus kenapa Eger nggak dibongkar? Karena Eger mah izin-izinnya beres. Nah, ini yang di Megamendung. Bagaimana dengan Eger yang di Sukawana? Ada yang harus dibongkar. Eger di Sukawana harus ada satu bangunan yang dibongkar. Mengapa? Tidak berizin. Tidak berizin. Berarti kalau yang di Bogor itu secara perizinan beres, yang di Bandung Barat tidak berizin. Secara administrasi beres. IUP semuanya beres. Cuman ada satu bangunan yang tidak ada dalam dokumen lingkungan. Misalkan gini, saya tidak merencanakan bikin bangunan itu, maka tidak dimasukkan ke dalam dokumen. Tiba-tiba di existing, nah ya bangunan eta. Coba buka dokumennya. Oh, nggak ada. Nggak ada bongkar. Yang kedua, setelah tidak ada dalam dokumen lingkungan, ada nggak IMB dan sejenisnya? Tidak ada, ya bongkar. Gitu. Nah, tapi balik lagi saya sebenarnya ingin melanjutkan dari Wacaca. Faktanya di lapangan, kawasan yang ada di perhutani khususnya dan di PTPN di Bandung Selatan itu banyak pelanggaran oleh pengusaha karena larinya semua wisata. Tidak dihitung air limpasannya, tidak dihitung analisa kemacetannya, tidak dihitung analisa penggunaan airnya. Nah, karena ada juga kerancuan antara Perda dengan OSS. Jadi nah, dan juga ada kerancuannya begini.
Ya. Ada kerancuannya ini. Kalau sekarang kita tanya ke pegiat lingkungannya di sana, betul. ke perhutani, mana sih lahan kamu itu? Lahan perhutani di mana petana? Nggak ada. Bukan tuh. Perkebunan, lahan mana sih? Sebesar apa sih punya kamu teh? Kasar nama Kemang. Wah, menurut Wacaca teh, ini motor kamu. Hmm. Mana STNK jeung BPKB na? Ini lahan perhutani. Hmm. Mana tuh tulisannya? Peta kawasan dan sebagainya. Kalau selama ini yang bikin sehingga diklaim oleh perhutani pakai peta apa? Ada dari Jogja itu tadi, BPK tadi. dari BPK, dari planologi. Ini lo punya lo, ini punya Hak rakyat. hak rakyat, KDPK. Ini yang perkebunan nih. Nah, ini yang tidak mau nih perhutani mengeluarkan. Gitu. Kalau kami masih tahu. Jadi ketika ada ribut antara perhutani di lapangan dengan masyarakat, ada apa nih? Ini emang lahan kamu, gitu. Kita bisa cek langsung apa ini lahannya KHDPK atau lahan perhutani. Ketika bukan lahan perhutani, nggak ada hak kamu. Ya sama ini Wak, kayak kan sekarang lagi rame tuh yang kemarin ada masyarakat petani hutan yang dipidanakan oleh perhutani Iya. di Ciwidey. nih, Karena dianggap masyarakat melakukan pencurian getah pinus. Dilaporkan ke Polres Bandung. Pada saat di BAP, masyarakat punya tuh tulisan sertifikat PS. Pak, ini saya ini kawasan saya. Sudah pakai rencana tahunan dan lain-lain lah. Nih dokumennya, Pak. Pak Perhutani mana dokumennya? Karena perhutani hanya mengaku gini. Pokoknya yang tangkalna pinus eta nu urang gitu. Padahal belum tentu. Kadang-kadang nih yang lucu, perhutani Jawa Barat ini merasa paling hebat, merasa udah nanam apa segala macam. Padahal nu nanam saha sih? Masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita nanam kayak geus 2 tahun diusir. Kadang-kadang tanaman zaman Belanda kene diaku eta perhutani. berarti salah satu Masalahna perhutani ini di Jawa Barat ini perhutani itu baru ada. Itu pohon-pohon pinus itu, pohon pinus apa itu tahun 70, Peninggalan tahun 70, tahun 68 itu teh. Udah 50 tahun gitu. dan kemudian Nah, gini, Pak. perhutani di Jawa Barat itu baru ada tahun 78. Jadi perhutani kadang-kadang lu teh sebenarnya kunaon jadi regional tilu. Da kulantaran dulu waktu Solihin GP jadi gubernur menolak perhutani di Jawa Barat. Berarti kalau sekarang terjadi konflik di lahan, di sebuah lahan yang Harus Dianggap milik perhutani, tinggal dibuka petanya. Iya, tinggal dibuka peta. Ini masuk peta perhutani Atau masuk KHD. perhutanan sosial. Iya. Oh, karena kan ini ada subsidi Jadi nih. ketika itu punya KHDPK, nggak ada Perhutani hak jadi perhutani. jangan ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan dari tahun rakyat. Gitu. Jadi nah, kalau masalah tadi KHDPK, mana hak rakyat, mana hak BUMN. Makanya dari tahun 2002 sampai hari ini saya masih teriak bubarkan perhutani. Kenapa? Yang merusak itu perhutani. Seharusnya luasan hutan itu harusnya kalau berbicara tentang lindung, maka harus adanya di BBKSDA. Jadi dulu zaman kerajaan itu hutan, diganti ku POC jadi pinus, dikembalikan hak kelolanya ke BKSDA, kemudian dipelakan dia jadi hutan. Itu idealnya. Tetapi karena perhutani adalah BUMN yang nuansa politiknya sangat kental, jadi agak sulit untuk dibubarkan. Nah, jadi kalau perhutani itu, yang namanya perhutani itu di bawah BUMN, tentu mencari laba. Iya. Tuh. Jadi, lamun aya nu nebang-nebang, ya, nu nebang-nebang, misalnya di mana, tewak, gitu, melahan padahal, anu nebang Orang perhutani. orang perhutani kene.
Jadi kalau disebut di lahan di iya mah di mana? Siapa sih mafia hutan? Perhutani. Perhutani. Sama Siapa yang di mafia hukum? lah, siapa yang mafia tanah misalnya? Mafia tanah berarti. Iya, BPN. BPN. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah nyari-nyari jauh-jauh gitu. Nah ini kembali ke, saya balik lagi ke wisata yang berubah ya. Hmm. Sejelek-jeleknya sebuah kawasan ada tegakan pinus dan di bawahnya adalah semak belukar, ini lebih bagus dibanding jadi bukaan tanah merah. Nah, makanya tidak menjadi heran kalau di Ciwidey musim hujan di alun-alun Ciwidey itu sekarang banjirnya 1 ur. Kenapa? Karena terlalu banyak bukaan. Yang tadi dari hutan menjadi wisata. Wisata. Nah, tapi kan jadi rigidnya gini. Masyarakat nggak boleh tani. Cek masyarakat, saya punya hak ini. Kemudian masyarakat tidak boleh berusaha di tempat wisata. Saya punya megang suratnya. Nah, kembali kepada pengawasan kabupaten kota. Ini kawasan perhutani ataupun KHDPK, tapi kawasan ini ada di wilayah teritori Kabupaten Bandung ya. Lamun leuweung rusak nu kabanjiran lain pegawai perhutani ya. Kan harusnya begitu. Tapi sulit ditegakkan. Saya bisa bilang wisata yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya Ciwidey Pangalengan, 80% juga original, analisa. Tidak ada analisa dari BPKH. Nah, baik, sekarang gini. Ini kan sudah terjadi. Sekarang Bandung lautan banjir. Jawa Barat di beberapa titik menjadi tempat banjir. Dan disinyalir ini akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. ya. Kita fair kan, banyak masyarakat yang membabat jadi lahan pertanian kan gitu. Ini juga kan ada alih fungsi lahan. Ini sebaiknya harus seperti apa sih untuk kembali leuweung ejo ricit manehna caina curcor gitu. Masyarakatnya bisa maju sejahtera. Lain saukur ngejo. Kan pas olihin mah almarhum kieu, leuweung hejo rakyat ngejo. Nggak cukup dong. Rusak kuliah. Ya. Sekolahnya sejahtera dong bahasanya, jangan saukur ngejo. Nah, harus seperti apa nih? Gini. Ini contoh nih. Ada penambangan liar katanya. Penambang liar. Kayak di Sukabumi itu. Di Sukabumi itu 35.000 yang namanya tukang gurandil. Alamas. Ya, alamas. Itu 35.000 orang. Mereka masuk ke lubang, lihat yang ke lubang, misalnya di lahan perhutani atau di kehutanan, di lahan KDPK atau di lahan mana lah. Kalau di Sukabumi itu banyak. Begitu dilihat nih hasilnya kumaha. Misalnya daerah iya, oh ternyata hasilnya bagus. Tewak itu. Dilanjutin. Ditewak. Jadi masyarakat itu habis. Misalnya menang 100, biaya koordinasinya 75. Masyarakat dengan 25. Karena dianggap penambang. Penambang liar. Ya. Nah, ayo sana banjir karena penambang liar gitu. Penambang liar mah segede kieu. Dan di bawah tidak di permukaan. Beda jeung si tambang emas Wilson. Nah, Wilson dan ada 2 kan di sana. MBG sama Wilson. Itu mah juga Freeport. Di permukaannya dikeruk. Di bawahnya ke Jakarta. Diproses di Jakarta. Setengah jadi dibawa ke Cina. Nah, jadi anu ngaruksak mah nu kieu. Mereka punya izin. Ari nu rakyat mah aduh
Sedih orang ninggalina. Nah ini problema ya. Yang Nah. merusak justru yang punya izin. Iya. Nah, dan gini Kang, di kita Nah, ini kan enak kan gini. Contoh nih, saya lihat di SDM, dibuka, dipelajari semua, ternyata di sini ada kandungan. Oke, ini lahan KDPK nih. Saya minta, mana koperasi? Bentuk koperasi, begitu KTHana, bentuk ini. Nah. Udah, ayo kita minta izin. nah dan Minta. sekarang nggak bisa, Pak. Hmm? Tadi kemarin, tadi saya baru rakor ya sama Nanti dulu. dinas LH. Nanti dulu. Terus kita cek dengan suku Vino. Sudah kita minta ke BPKH untuk diperiksa oleh BPKH apa alih fungsinya boleh ya tidak oleh BPKH. Akhirnya diperbolehkan oleh BPKH. BPKH sudah dibolehkan, Skovindo sudah ini. Nah, masyarakat nih siap nih nunggu izin, Jadi nunggu WPR. BPR dari SDM provinsi. Karena nanti untuk IPR-nya di sana ke pusat. ke pusat. Jadi cukup rekomendasi. Nah, di dalam kajian BPKH hanya boleh dari pinggir, tidak boleh dari atas. Dari pinggir masuk, karena tanah itu di Sukabumi itu 10 meter itu tanah hutannya. Lebih dari 10 meter batu. Saya Jadi, pernah masuk, Pak. Saya di Cimas, asup Pajero, hayang nyaho jadi itu berit. batu itu. Jadi mau longsor manehna. Kemarin longsor gitu. Nah, jadi kita bikin sekarang semua di atas itu hutan. Tidak boleh ada. Jadi tegakan-tegakan keras gitu. Tapi di handapnya boleh dieksplorasi. Nah, di pinggir bukan dari bawah, dari pinggir. Dari pinggir yang batu, disitulah baru bisa eksplorasi. Ini yang kita minta. Dan insya Allah izinnya bakal kita dapat ya. Apalagi sudah ada perintah dari Pak Presiden di daerah tidak boleh lagi ada pertak-pertak kan. Nah, Jadi sebenarnya cukup saja kita ke pusat gitu. Tapi karena kita menghargai, ya udahlah Koordinasi lah. koordinasi aja. berarti di Nah dalam- itu untuk nanti supaya masyarakat di situ di atasnya hutan punya hasil hutan, maksud saya. di sini punya Tambang lah. tambang lah. Tapi aya nun baong. Masyarakat atas nama kelompok ngajukan izin, nggak keluar izin, dijual ke Cina Indonesia. karena gini Om, saya waktu itu saya agak lama di Cimas, kemudian waktu zaman Pak Deddy Mijuar sempat ditutup tuh yang namanya tambang. Itu kalau izin pribadi ya. Nuka nyecindo. Nah, brengseknya Cindo ini tidak punya rasa cinta tanah air. Baba ada si Cindo mah. Beda lamun anu ngaeksplorasinya begini, Mang Wawan orang Cimenyan. Sagoreng-goreng lah Mang Wawan orang Cimenyan pasti ayahnya kalau bersorangan. Erek ngababan tentunya ada kaidah-kaidah perlindungan. Dan Mang Wawan sebagai lokal boy. Tapi lamun ngarana Cindo, baban kabeh. Nah, ini pertambangan itu ada dua. Ada pertambangan di kawasan hutan lindung, ada pertambangan di permukaan, ada pertambangan anu Mang Caca tadi, sondir gitu. Di sondir di lewat pinggir. Tetapi faktanya beberapa bulan lalu yang namanya Wilson dan MBG membuka hutan lindung di Babat jadi tambang emas, kemudian datang intensitas hujan yang sangat tinggi, terjadi banjir bandang, meninggallah 11 orang, ketemu 10, satu orang tidak ketemu. Pertanyaannya saya nanya ke Bupati, Pak Bupati, ini izinnya gimana? Ini mah orang pusat yang punyanya OSS. Nah artinya untuk potensi perusakan lingkungan yang berlandaskan kekuasaan tetap aya pakait kepentingan politik. Iya mah sana di belakangna orang Jakarta. Iya mah di belakangna sana orang deket na bupati. Nah, si kepala dinas
LH waktu kejadian kemarin banjir bandang saya advokasi. Hmm. Pak Frans, bagaimana ini izin bisa keluar? Oh, saya mah bawahan sudah direkomendasi oleh Bapak dan Bapak dapat mungkin tekanan politik atau naon lah gitunya dari Jakarta. Nah, cek Mang Wawan tadi, kumaha tuh hak ekonomi terpenuhi, hak ekologis terpenuhi. Nah, itu. Satu, membangun kewarasan kita sebagai manusia yang hanya bisa hidup di bumi dan tidak serakah. Anu sarakah mah dengan numpang hirup di bangsa aing. Beunghar leuweungna rusak, longsor dan sajabina balik ke Cina. Ini fakta kan? Ini fakta. Nah, pertanyaannya, ini presiden yang lama terlalu mengasih ruang kepada Cina-Cina. Pertanyaannya sejauh mana nasionalisme kepala daerah dan pejabat-pejabat di pusat. Kalau tidak bisa, nya kejadiannya juga pagar laut dihina oleh aguan, dikuasai oleh aguan. Dan aguan-aguan kecil ini lebih banyak dibanding aguan yang satu. Di Pasir Impun, aya leuweung tuh dikuasai dibabat ku Cino. Ada nggak polisi atau pemerintah yang ngenindak? Nggak ada, euy. Nah, Cina loba duit, meureun aya duit panyawer. Beda aja nganu bangsa urang. Bangsa orang di Cisanggarung karek oke rek muka galian. Saya geus disidak ku polisi. Baik, Jadi amuk abdi. baik Bang Mutun maupun Bang Caca, karena kita di penghujung waktu, barangkali ada closing statement, saran, masukan baik ke berbagai pihak untuk bagaimana lingkungan ini tetap terjaga, tetapi masyarakat yang beraktivitas Hak ekonominya jalan. ekonominya jalan. Bagaimana nih? Nah, wacaca kesepuan lah. Gini, semua harus ikut dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, Tentukan. yang sudah ditentukan, baik oleh pusat maupun daerah. Contoh, itu tadi pembagian antara perhutani dengan KHDPK. Ya ribut begitu. Nah, ini nih kan sudah ada aturannya. Coba tuh ngahiji atuh urang-urang kene kok. Nah, Baik, saya namain kan benar. Bang Mutun, silakan. Tiap lembaga pemerintah punya main sendiri. Tiap kabupaten kota punya aturan sendiri. Tinggal main di relnya masing-masing. Jangan ada main mata, jangan aya suap, tong aya sifat sarakah. Anu ngarusak kelestarian alam dunia teh adalah pasipatan anu sarakah. Yang tadinya tidak boleh diakalan, diberi duit di bawah meja, dari tidak boleh menjadi boleh. Ini yang menarik Kang, tadi saya belum tamat. Pada saat kejadian banjir bandang 10 orang meninggal, Hanif Menteri Lingkungan datang, Pak Deddy Mulyadi waktu itu baru dilantik datang, dan tidak ada statement apapun matinya warga Jawa Barat untuk mengevaluasi, mengaudit, jauhnya menutup Wilson dan MBI. Artinya, masih ada ketidakadilan. Jadi cukup gini, yang pertama izinan di pusat lain tanggung jawab abdi. Iya daerahnya daerah Jawa Barat, anjing izin di Jakarta. Teritorina Jawa Barat. Sia anjing nu jadi pamimpinna boga sikap teu jeung ngabela tanah air jeung lembur jeung rakyatna. Makanya kemarin saya di DPRD saya marah. Sukawana nu maot rame. Mega Mendung nu maot rame. Cimenyang aya bapak-bapak aki-aki ka urug maot. Ujung Berung aya nu maot. Sukabumi aya nu maot. Nah teu rame. Aya naon gitu ya. Nah, masalah hianat ataupun amanah kepada jabatan eta mah urusan diri dia dengan Tuhannya. Tetapi pada saat setiap manusia, oh peran saya di sini sebagai aktivis lingkungan. Peran saya ini. Oh peran pemerintah di sini. Ya sudah. Punya perannya masing-masing. Sauyunan, satujuan, sapamaksudan, dina pancen gawena sewang-sewangan. Eta mah. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, Bang Caca dan kepada pemirsa sekalian. Obrolan kali ini kita mencoba mengungkap fakta, mengurai realita, dan penilaian itu terserah kepada Anda sekalian. Yang jelas kita mengungkap masalah, mencari solusi.
Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah.